Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Muharam. Saya dari kelas R2G, nomor NPM 202021500558. Di sini saya ingin bercerita untuk melaksanakan tugas dari matkul menyimak dan berbicara. Dan di sini saya akan bercerita tentang asal-usul Danau Toba. Di suatu desa yang ada di Sumatera Utara, pada zaman dahulu hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Dia menyendiri di lembah yang subur dan landai. Ia bekerja di lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sela-sela pekerjaannya, ia senang sekali memancing ikan di sungai. Sungainya begitu jernih dan ikannya pun begitu banyak, hingga ia sering sekali mendapatkan ikan banyak di sana. Pada suatu sore, sepulangnya ia dari bekerja, ia menyempatkan untuk memancing di sungai. Tetapi ada yang aneh, biasanya ia gampang sekali mendapatkan ikan, tapi kali ini ia belum mendapatkan seekor pun ikan. Tak ada yang menariknya. Akhirnya ia mulai kesal dan berniat untuk beranjak pulang dari tempat itu. Ketika ia menarik pancingnya, ternyata ada ikan yang menarik umpannya ke tengah sungai. Ia pun merasa senang. Setelah beberapa lama, ia melakukan tarik ulur pancingnya. Ia menyetakkan dan menariknya. Alangkah bahagianya ia, karena ternyata ikannya besar yang ia dapatkan. Ia lalu melepaskan ikan itu dari mata pancingnya. Ketika ia melihat ke mata ikan itu, pandangan mata ikan tersebut begitu dalam. Ia lalu menaruh ke wadah dan ia memandi di sungai tersebut untuk merayakan sukacita dan mendapatkan ikan yang begitu besar. Kemudian ia pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia langsung menuju dapur dan bergegas untuk memanggang ikan tersebut. Tetapi kayu di dapur sudah habis. Ia pun mengambil kayu yang ada di belakang rumahnya. Pada saat ia kembali ke dapur, alangkah terkejutnya ia melihat ikan besar tadi tidak ada di dalam tempatnya. Sebagai gantinya, terhampar uang emas pada tempat tersebut. Ia sontak kaget, langsung lari ketakutan dan masuk ke dalam kamar. Setibanya di kamar, ia makin terkejut karena ada sosok perempuan berambut panjang yang sedang menghadap cermin, menyisir rambutnya, dan Toba pun berdiri tegak di pintu langsung terpesona ketika wanita itu membalikan badannya. Ia tidak pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya walaupun ia sudah banyak berkelana ke negeri seberang. Setelah itu, perempuan tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya ia adalah jelmaan dari ikan besar yang ditangkap oleh Toba, dan koin emas yang ada di wadah adalah jelmaan dari sisik-sisiknya. Setelah itu, wanita itu meminta untuk ditemani ke dapur untuk memasak nasi untuk si Toba. Setelah Toba kenal dengan perempuan itu, akhirnya ia menyatakan cintanya dan berniat untuk meminangnya. Dan perempuan itu menyatakan bersedia menerima lamaran dengan syarat tertentu, yaitu Toba harus bersumpah bahwa seumur hidupnya ia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Tawaran itu Toba terima. Akhirnya mereka menikah. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir adalah anak yang bandal dan malas. Suatu hari ibunya menyuruhnya untuk mengantarkan makanan untuk ayahnya yang ada di ladang. Tetapi ia malas melakukannya. Akhirnya ibunya pun pergi sendiri. Suatu hari, ibunya kembali menyusun Samosir untuk mengantarkan makanan untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Karena disuruh berulang kali, akhirnya dengan terpaksa si Samosir mau untuk mengantarkannya. Di tengah perjalanan, ia membuka bekal tersebut. Dilihatnya makanan lezat dan ikan yang besar. Ia memakannya dan menyisakan sisa-sisa makanan tersebut untuk ayahnya. Sesampainya di sana, ayahnya begitu marah karena sudah menunggu lama, lapar, dan ketika dilihat isi rantang tersebut hanya sisa-sisa makanan saja.
Si ayah sontak marah dan berkata, "Dasar anak ikan." Tanpa sadar ayahnya telah melanggar janji yang ia ucapkan kepada ibunya bahwa tidak akan pernah mengungkit asal-usul ibunya. Menangis, Samosir pun pulang menemui ibunya di rumah. Ia mengadukan semua yang ayahnya ucapkan kepada ia adalah anak ikan. Mendengar cerita anak itu, si ibu sedih sekali, terutama karena suaminya sudah melanggar sumpahnya dengan kata-kata cercaan yang dia ucapkan kepada anaknya itu. Sesaat kemudian, ibunya menyuruh Samosir untuk pergi ke tempat yang tinggi dan ibunya melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat yang sama, sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Tobat tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan air itu semakin luas dan besar, yang kemudian dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang di kemudian hari dinamakan orang Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Itulah cerita tentang asal-usul Danau Toba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.